Perkenalkan, nama saya Sofyan Lesmana dengan NPM 10120731 dengan prodi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat sesudah khutbah pada waktu lohor pada setiap Jumat. Sholat Jumat itu adalah fardu ain, yang artinya wajib atas setiap laki-laki dewasa yang beragama Islam, merdeka, dan tetap di dalam negeri. Sedangkan yang tidak diperbolehkan yaitu perempuan, anak-anak, hamba sahaya, dan orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib untuk sholat. Dalil sholat Jumat yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisholati min yaumil jumu'at fas'au ila dzikrillahi wa duru baya dalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Syarat-syarat wajib Jumat. Yang pertama, Islam. Tidak wajib atas orang non-Islam. Yang kedua, balig atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal. Tidak wajib untuk orang gila. Yang keempat, tetap di dalam negeri. Tidak wajib Jumat atas orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Syarat sah mendirikan sholat Jumat. Berjamaah. Karena di masa Rasulullah SAW, sholat Jumat tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri. Bilangan jamaah menurut pendapat sebagian ulama, sekumpulan sekurang-kurangnya adalah 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri. Ulama yang lain mengatakan lebih dari 40 orang. Sebagian lagi mendapatkan cukup dengan 2 orang saja karena 2 orang pun sudah dapat dikatakan berjamaah. Syarat 2 khutbah. Kedua khutbah hendaklah dimulai sesudah tergelincir matahari. Yang kedua, sewaktu berkhutbah hendaklah berdiri jika mampu. Ketiga, khotib hendaklah duduk di antara kedua khutbah. Sekurang-kurangnya berhenti sebentar. Lalu yang keempat, hendaklah dengan suara yang keras kira-kira terdengar oleh bilangan yang sah Jumat dengan mereka. Sebab yang dimaksud dengan mengadakan khutbah itu ialah untuk pelajaran dan nasihat kepada mereka. Lalu yang kelima, hendaklah berturut-turut baiklah rukun, jarak keduanya maupun jarak antara keduanya dengan sholat. Lalu yang keenam, khotib hendaklah suci dari hadas dan najis. Lalu yang terakhir yaitu khotib hendaklah menutup aurat. Sunat yang bersangkutan dengan khutbah. Khutbah itu hendak dilakukan di atas mimbar atau di tempat tinggi. Mimbar 3 tangga, tempat di sebelah kanan pengimaman. Yang kedua, itu diucapkan dengan kalimat yang fasih, terang, mudah difahami, sederhana, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Khutbah hendaklah tetap menghadap orang banyak dan tidak berputar-putar, karena yang demikian itu tidak disyariatkan. Membaca surat Al-Ikhlas sewaktu duduk di antara 2 khutbah. Lalu menerbitkan 3 rukun, yaitu
dimulai dengan puji-pujian, kemudian sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau memberi nasihat. Yang keenam, pendengar hendak diam serta memperhatikan khotbah. Banyak ulama mengatakan bahwa haram bercakap-cakap ketika mendengarkan khotbah. Lalu yang ketujuh, khotib hendaklah memberi salam. Lalu yang terakhir, khotib hendaklah duduk di atas mimbar sesudah mimbar salam, dan sesudah duduk itulah azan dikumandangkan. Lalu ada uzur atau halangan Jumat. Yang pertama, karena sakit. Jika seseorang sakit, maka ialah tidak wajib sholat Jumat. Lalu yang kedua, karena hujan. Apabila karena hujan itu orang mendapat kesukaran untuk pergi ke tempat Jumat.